Seruan boikot produk Israel kian menggema sering serangkaian. Benarkah memboikot produk yang berkaitan dengan Israel itu berdampak? Kita perlu cek datanya dan juga sejarah. Namun, kita juga harus hati-hati dan bijak karena bisa jadi ada pihak-pihak yang menunggangi gerakan boikot ini. Perusahaan-perusahaan negara dan juga produk-produk lokal kita malah bisa jadi korbannya. Lalu, bagaimana sebaiknya kita menyikapi aksi boikot ini? Seruan boikot produk Israel kian menggema, jumlah perusahaan yang menjadi sasaran memboikot mulai ketar-ketiran. Pada tahun 2005, lebih dari 170 kelompok Palestina memulai gerakan BDS, singkatan dari Boycott, Divest, and Sanction. BDS adalah sebuah gerakan non-kekerasan yang bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi pada Israel, dengan harapan negara itu akan memberikan hak yang sama dan juga adil kepada Palestina. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Gerakan BDS memiliki 3 tujuan. Pertama, meningkatkan kesadaran global mengenai konflik yang terjadi di Palestina. Kedua, memberikan tekanan ekonomi dan politik pada Israel. Ketiga, menjadi simbol solidaritas dan dukungan moral untuk rakyat Palestina. Gerakan BDS ini lambat laun menyebar ke seluruh dunia dan menarik simpati berbagai pihak. Di website resminya, mereka menyerukan untuk memboikot brand-brand yang jelas-jelas mendukung penjajahan rakyat Palestina. Di antaranya Hewlett-Packard yang membantu menjalankan sistem ID biometrik yang digunakan Israel untuk membatasi pergerakan warga Palestina. Kemudian ada perusahaan asuransi AXA yang berinvestasi di bank-bank Israel yang membiayai pencurian tanah dan sumber daya alam Palestina. SodaStream, perusahaan minuman yang secara aktif terlibat dalam kebijakan Israel menggusur penduduk asli Palestina di Negev. Lalu ada Siemens yang diklaim terlibat dalam usaha ilegal Israel untuk pembangunan Euro-Asia Interconnector di pemukiman ilegal di tanah Palestina. Juga ada Sabra, perusahaan patungan antara PepsiCo dan Strauss Group yang memberikan dukungan finansial kepada tentara Israel. Walaupun tidak semuanya terang-terangan menunjukkan keberpihakannya pada Zionis Israel, beberapa perusahaan diduga berafiliasi dengan Israel sehingga masuk dalam daftar boikot di beberapa negara. Business.com tanggal 8 November lalu menayangkan artikel yang merinci daftar produk tersebut. Di sektor makanan dan minuman ada Danone, Nestle, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Burger King, Pizza Hut, dan Papa John's. Sementara di sektor teknologi ada Motorola, Intel, IBM, AOL, dan Meta. Lalu di kosmetik ada L'Oreal, Revlon, Estée Lauder, Kimberly-Clark. Sementara di pakaian ada M&S, Timberland, dan River Island. Strategi boikot untuk memperjuangkan keadilan sebenarnya sudah dilakukan sejak dulu dan terbukti efektif. And all we have done in this struggle continues. Di tahun 1995, seorang perempuan kulit hitam bernama Rosa Parks menolak memberikan tempat duduknya di bus dan memicu boikot bus Montgomery selama 13 bulan yang diorganisir oleh Martin Luther King Jr. Akibatnya, Mahkamah Agung AS melarang segregasi di transportasi umum. Tahun 1977, Koalisi Aksi Formula Bayi mengorganisir boikot terhadap Nestle karena pemasaran susu formula yang disebut lebih baik dari ASI. Boikot itu berujung pada perubahan kebijakan pemasaran Nestle. Tahun 1986, sebuah kampanye internasional menyerukan boikot terhadap perusahaan minyak Royal Dutch Shell yang beroperasi di Afrika Selatan untuk memprotes apartheid. Karena tekanan yang meningkat, Kongres AS akhirnya mengesahkan undang-undang anti-apartheid yang memberlakukan sanksi, termasuk larangan impor dan divestasi dari Afrika Selatan. Apartheid secara resmi berakhir pada tahun 1994 dengan terpilihnya Nelson Mandela sebagai presiden. Saat ini, boikot produk Israel telah menimbulkan dampak yang signifikan bagi perekonomian Israel. Menurut laporan dari Kementerian Ekonomi Israel, boikot tersebut telah menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 3 miliar dolar AS pada tahun 2022 saja. Boikot produk Israel juga telah menyebabkan penurunan penjualan produk-produk Israel di berbagai negara. I want to say, as a barista, Ambrose, seorang barista di Starbucks, akhir-akhir ini viral karena postingannya di TikTok yang melaporkan dalam beberapa hari terakhir terjadi penurunan signifikan dalam jumlah pelanggan dan pesanan yang masuk.
Sepertiga dari jumlah orang yang biasa kami layani tidak lagi muncul. Ambrose menyimpulkan, boykot itu berhasil. Teruskan, itu berhasil. Ambrose sudah mengajukan pengunduran dirinya dari Starbucks. Sejalan dengan laporan Ambrose, Sameh El Sadat, politikus Mesir dan salah satu pendiri perusahaan pemasok untuk Starbucks dan McDonald's, mengatakan bahwa dia melihat adanya penurunan atau perlambatan permintaan sekitar 50% dari klien-kliennya itu. Lalu bagaimana dampak boykot terhadap ekonomi Indonesia? Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Merek Global Indonesia, Abregindo Handaka Santosa, mengatakan bahwa dalam sektor makanan dan minuman, boykot produk Israel dapat menurunkan penjualan hingga 30%. Sedangkan di sektor barang konsumsi cepat saji, penurunan bisa mencapai 50%. Menyadari dampak negatifnya pada bisnis, McDonald's Indonesia segera mengklarifikasi bahwa perusahaannya tidak terafiliasi dengan Israel. Diikuti dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar 1,5 miliar rupiah ke Palestina. Sementara itu, perusahaan ride-hailing Grab yang juga tidak lepas dari amuk boykot juga memberikan klarifikasinya sebelum kemudian menyumbang 3,5 miliar rupiah ke Palestina. Danone mengikuti dengan menyumbang 1 miliar rupiah. Satu hal yang perlu kita jaga adalah jangan sampai brand lokal yang nggak ada sangkut paut dengan Zionis malah jadi terseret aksi boykot. Kasus brand Scarlett menjadi pelajaran berharga tentang betapa mudahnya kesalahpahaman dapat terjadi dalam era informasi yang cepat saat ini. Dalam kampanye media sosial mereka, Scarlett menghadapi kecaman publik akibat kesalahan penggunaan video yang seharusnya mendukung Palestina namun malah ditafsir sebaliknya. Kesalahan editorial semacam itu meski nggak disengaja bisa menciptakan persepsi yang keliru dan merugikan brand. Memang dalam kondisi seperti sekarang emosi masyarakat mudah sekali terpicu. Nah, kondisi itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin melemahkan gerakan BDS, bahkan menyudutkan perusahaan-perusahaan tertentu. Masyarakat dibuat bingung brand mana yang seharusnya diboikot dan mana yang tidak. Akhir-akhir ini muncul postingan di media sosial yang merinci daftar perusahaan-perusahaan lokal yang disebut berafiliasi dengan Israel. Dari grup-grup besar seperti Mayora, Indofood, Kalbe, dan Garuda Food, hingga perusahaan retail seperti Alfamart, Indomart, Superindo, juga Matahari. Bahkan bank-bank pemerintah seperti BRI, BNI, dan Mandiri pun masuk dalam daftar. Nggak ketinggalan BUMN besar seperti Telkom, SIG, dan juga Antam. Memang apa sih yang jadi dasar perusahaan-perusahaan tersebut masuk dalam daftar? Karena perusahaan-perusahaan yang diduga berafiliasi dengan Israel memiliki saham di sana. Nah, ini kan lucu ya, sebagai perusahaan terbuka kan siapapun bisa melalui beragam instrumen investasi manapun bisa membeli saham mereka. Lalu dengan itu apakah bisa dibilang kalau mereka berafiliasi dengan Israel? Sebenarnya hal yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ketika ada pihak yang secara terbuka dan spesifik menuduh sebuah perusahaan lokal berafiliasi dengan Israel. Dampaknya bisa jadi sangat merugikan. Ini terjadi pada Le Mineral. Perusahaan AMDK milik Mayora Group ini oleh John Sitorus disebut memiliki induk usaha yang beroperasi di Israel. Maka menurutnya, seperti Aqua, Le Mineral juga harusnya diboikot. Nah, tuduhan itu sempat dikutip dan mewarnai beberapa pemberitaan media online. Hal itu jelas merugikan Le Mineral. Padahal berbeda dengan Aqua yang dimiliki oleh Danone, sebuah perusahaan asal Prancis, Le Mineral adalah produk lokal yang dimiliki oleh perusahaan lokal. Pihak Le Mineral kemudian melayangkan klarifikasi. Marketing Director Le Mineral, Febri Satria Hutama, mengatakan, "Kami sangat menyesalkan pemberitaan hoaks tersebut. Perusahaan kami, PT Tirta Fresindo Jaya, merupakan perusahaan yang 100% Indonesia. Kepemilikan kami 100% Indonesia. Karyawan kami 100% warga negara Indonesia. Dan produk perusahaan kami, baik dalam kemasan botol maupun galon, sepenuhnya diproduksi di Indonesia." Febri menambahkan, biasanya jabatan-jabatan strategis di perusahaan asing yang ada di Indonesia itu diduduki oleh para ekspatriat asing. Nah, di Le Mineral itu beda. Justru karyawan berkebangsaan Indonesia yang menduduki jabatan-jabatan strategis di kantor-kantor perwakilan Le Mineral di luar negeri. Media online yang sebelumnya turut menyebarkan berita hoaks tersebut kemudian mengkoreksi artikelnya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa membedakan mana perusahaan lokal yang seharusnya terbebas dari boikot dan mana perusahaan yang layak masuk daftar boikot.
Kalau perusahaan itu operasi bisnisnya jelas-jelas terlibat dengan aktivitas Israel yang merugikan warga Palestina, seperti yang ada di daftar perusahaan yang tertera dalam website resmi gerakan BDS, ya gak usah mikir 2 kali, ya udah boikot aja. Apalagi kalau mereka terang-terangan mengumumkan mendukung agresi militer Israel ke Palestina. Tapi bagaimana perusahaan yang diam-diam aja? Bagaimana kita menentukan apakah mereka perusahaan yang terafiliasi dengan Israel? Kalau mereka perusahaan terbuka, mudah. Kita bisa lihat informasi detail dari perusahaan tersebut. Periksa aja siapa pemilik perusahaan itu, siapa anggota dewan direksinya, dan di mana perusahaan itu beroperasi. Biasanya nih, perusahaan asing yang ada di Indonesia, level manajerial ke atasnya akan dipenuhi oleh orang-orang asing. Nah, sebaliknya dengan perusahaan lokal, di Indonesia itu 100% biasanya diisi oleh orang-orang lokal juga. Dan ketika mereka berada di luar negeri, mereka akan membawa perwakilan Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan strategis yang ada di sana. Kita juga perlu cek seberapa kuat hubungan bisnis mereka dengan Israel. Perhatikan juga siapa yang memiliki kontrol utama atas jalannya perusahaan. Itu bisa kita lihat dari pemegang saham mayoritas atau grup pemegang saham yang memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang signifikan. Walaupun begitu, kita perlu menyadari kompleksitas dari sebuah ekosistem industri. Nggak ada yang hitam putih. Maka penting bagi kita untuk bijak dalam menjalankan aksi boikot ini. Jangan sampai kemurnian aksi BDS ternoda oleh aksi babi buta yang merugikan saudara kita sendiri. Apalagi sampai ditunggangi pihak-pihak yang punya kepentingan tertentu. Aksi boikot yang tengah terjadi ini sesungguhnya membuka peluang besar bagi kebangkitan produk-produk lokal. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia, Edi Misero, melihat ini sebagai peluang emas untuk UMKM dapat mengambil alih pasar yang sebelumnya didominasi oleh produk impor. Produk-produk seperti keperluan bayi, fashion, serta makanan dan minuman yang jadi sasaran boikot bisa disubstitusi oleh produk-produk dari perusahaan lokal yang secara kualitas nggak kalah kok dengan produk impor. Karena bagaimanapun juga masyarakat tetap membutuhkan pakaian, minuman, dan beragam kebutuhan sehari-hari. Nah, dengan menguatnya gerakan boikot, terbukalah celah pasar yang harus diisi. Nah, itu kesempatan bagi perusahaan lokal untuk mengisi kekosongan itu. Harapannya ketika katakanlah boikot berakhir, masyarakat sudah terbiasa menggunakan produk lokal tersebut dan nggak menemukan alasan untuk kembali menggunakan produk impor yang sebelumnya ia boikot. Argumentasi terkait risiko dampak negatif boikot terhadap ekonomi Indonesia ada benarnya. Dari disrupsi rantai pasok hingga dampaknya pada tenaga kerja. Boikot memang mengandung risiko. Karena kalau nggak ada risiko, ya bukan perjuangan namanya. Maka saya salut dengan teman-teman yang secara terbuka mendukung Palestina padahal mereka berada dalam lingkungan yang pro-Israel atau setidaknya tidak membela Palestina. Bisnis atau pekerjaan mereka berkaitan dengan perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Israel. Mereka secara sadar mengambil risiko dijauhi, dihambat karirnya, bahkan dibatalkan kerjasama bisnisnya. Saat ini mereka tersebar di seluruh penjuru dunia. Mereka berkulit putih, hitam, coklat, kuning. Mereka beragama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, bahkan Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang tidak mengizinkan dirinya didikte oleh uang maupun rasa takut. Orang-orang yang menjadikan nurani sebagai kompas jalan hidupnya. Berjuang melawan kezaliman bukan hanya kewajiban, melainkan panggilan hati kita semua. Tidak satupun entitas, termasuk Zionis Israel, berhak membelenggu kebebasan dan nurani kita. Jika jalur perjuangan ini terpatri melalui boikot, maka dengan penuh keyakinan kita akan menapakinya. Boikot lebih dari sekedar gerakan ekonomi. Ini adalah teriakan perlawanan, seruan solidaritas, penolakan kita untuk berkolusi dengan penindasan. Kita tidak dapat meramalkan bagaimana konflik di Palestina akan berakhir. Namun hari ini kita berdiri tegak menjadi bagian dari perjuangannya. Kita adalah manusia merdeka yang tidak akan pernah mengalah di hadapan tirani. Kita percaya hanya dengan mengambil sikap dan bertindak, kezaliman dapat terhenti.